Salam sejahtera dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan pendalaman kitab suci kita dalam pertemuan yang ketiga ini, yang akan mendalami subtema kasih Allah menyelamatkan. Marilah kita satukan hati untuk memulai pendalaman ini sambil memohon pencerahan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah pandemi COVID-19 berlalu, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan yang terpuruk akibat dari wabah tersebut. Sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam usaha untuk pulih dari keadaan buruk yang menimpa. Dalam pertemuan ketiga ini, kita diajak untuk memahami maksud Tuhan atas pemulihan yang terjadi setelah masa-masa berat hidup kita. Marilah kita mendalami kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 23 sampai dengan 27 ini. Hai Bani Sion, bersorak-soralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian awal kitab Nabi Yoel pada bab 1 dan kedua menceritakan tentang krisis kehidupan yang sedang dialami oleh umat Israel. Bangsa Israel sedang mengalami kehancuran, penderitaan, kekeringan, api yang menghanguskan hutan dan ladang, dan musuh yang mengancam. Menghadapi krisis tersebut, Nabi Yoel mengajak bangsa Israel untuk meratap dan menangis sebagai ungkapan pertobatan. Dan seluruh umat Israel menanggapi seruan tersebut. Mereka berseru dan meratap kepada Tuhan. Apakah Tuhan kemudian mendengarkan seruan umat Israel? Ya, Tuhan menjawab seruan ratapan mereka dengan berjanji untuk menyelamatkan mereka. Maka dikatakan dalam bacaan di atas, Nabi Yoel mengajak umat Israel untuk bersukacita. Alasannya adalah Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Ajakan ini mengungkapkan bahwa Tuhan hadir dan telah melakukan sesuatu demi kepentingan umatnya. Di tengah kesulitan, kadang orang menginginkan kehidupan yang lain.
Akan tetapi, Nabi Yoel mengajak umat untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah diperoleh sampai saat ini. Kehidupan saat ini merupakan kelanjutan dari masa lampau, di mana Tuhan pernah menyelamatkan. Melihat karya Tuhan di masa lampau, membuat orang masa kini untuk berharap. Menurut Nabi Yoel, harapan itu adalah bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan. Ia akan membalikkan kekeringan dan memberkati umatnya dengan kemakmuran. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tanggapan Tuhan atas sukacita bangsa Israel tersebut terungkap bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan umatnya. Memulihkan searti dengan mengganti rugi, seperti yang ditemukan dalam kitab Keluaran bab 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Dengan demikian, ketika Tuhan mengatakan, "Aku akan memulihkan kepadamu," itu berarti ia akan memberi kompensasi kepada umatnya atas kerugian mereka. Pemahaman ini dapat dibandingkan dengan tindakan Tuhan terhadap Ayub. Setelah anak-anaknya dan harta miliknya diambil darinya, Tuhan memberikan kompensasi kepadanya. Dikatakan dalam Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Umat yang dipulihkan akan mengalami kemakmuran, tidak lagi merasa malu, memuji Tuhan dan mengenalnya secara lebih mendalam. Bila dulu mereka kehilangan sumber makanan dan harta milik karena dimakan oleh belalang dan dilalap oleh api, kini mereka akan makan kenyang. Mereka akan memuji Tuhan dengan sukacita dan Tuhan menjadikan mereka terhormat sehingga mereka tidak lagi menjadi ejekan. Melalui peristiwa pemulihan, Tuhan mengajak umatnya untuk mengetahui bahwa Ia hadir ada di tengah-tengah mereka. Ia menyertai mereka yang sedang dalam kesusahan. Pemulihan tersebut dilakukan untuk menyatakan karakter Tuhan sendiri, bahwa Ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan memiliki belas kasihan kepada umatnya. Karena itulah bangsa Israel harus tahu dan sadar bahwa tidak ada Allah selain Dia. Selama ini, godaan terbesar yang sering membuat umat Allah jatuh ke dalam dosa yang mendatangkan kesengsaraan bagi mereka adalah menjadikan berhala dan patung buatan untuk disembah. Rezeki dan kemakmuran adalah pemberian Tuhan, bukan Tuhan. Ketika manusia memilih untuk mentuhankan pemberiannya dan melupakan sang pemberinya, di sanalah dosa penyembahan berhala terjadi, Bapak Ibu. Dalam hal ini, Nabi Yoel mengingatkan supaya umat beriman hanya menyembah Tuhan saja. Tuhan semestinya tidak mempunyai rival. Demikianlah bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah dan dipuji, bukan pemberiannya yang meskipun dapat menawarkan kepuasan hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa kemudian pesan bacaan di atas yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari? Bagi orang yang mengalami pengalaman terluka, kerugian, atau terpuruk di masa lalu,
keselamatan dapat diartikan sebagai pemulihan hidup. Siapakah yang akan memulihkan hidup yang terpuruk itu? Nabi Yoel telah menubuatkan kepada umat bahwa Tuhan sendiri akan memulihkan keadaan umatnya. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, keyakinan akan Allah yang menyelamatkan dengan cara memulihkan apa yang telah hilang atau rusak dalam hidup kita hendaknya dibarengi dengan keseriusan kita untuk mengikuti Yesus. Bila kita mencuri atau korupsi lalu kita dihukum, itu karena dosa dan kita mesti bertobat. Akan tetapi bila kita rugi atau terluka bukan karena kesalahan kita, apalagi dalam rangka mempertahankan iman dan mengikuti Yesus, patut kiranya kita berharap bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Kita harus meyakini hal itu, Bapak Ibu. Bukan karena pelarian, namun karena iman. Iman kita yang mengakui bahwa Tuhan adalah Immanuel. Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Setiap kali kita menerima Ekaristi dan sakramen-sakramen yang lainnya, di sanalah secara nyata Tuhan berkenan hadir dalam diri kita. Keberadaan dan kehadiran Tuhan itu bukan seperti patung yang dia membisu. Tuhan itu aktif, bekerja, memberdayakan dan membimbing kita untuk dapat menjadi pulih. Perlu kita sadari bahwa kemakmuran adalah berkat anugerah Tuhan, bukan Tuhan. Karena itu yang mesti disembah dan dicari pertama-tama adalah Sang Penganugerah atau pemberi kemakmuran itu, bukan kemakmurannya itu. Yesus pernah bersabda, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari, pendalaman kita akan sabda Tuhan yang kita dalami hari ini. Semoga permohonan ini membawa kita untuk menyembah Tuhan dengan benar. Dan sekali lagi, mohon subscribe, like, dan komentarnya untuk menambah semangat dalam membuat konten selanjutnya. Semoga Tuhan memberi kita kedamaian.